fenomena gelombang transversal suatu tali yang diputarkan, ya, yang diputarkan. Nah, di sini kalau kalian ada yang bertanya, Pak, gambar 5.3 itu sebenarnya apa sih, Pak? Bapak kan bilangnya tali, tapi gambarnya kok seperti itu. Nah, ini adalah bagian dari tali, ya, yang ya. Kenapa sih kita belajar parsial atau bagian dari tali atau bagian dari komponen penyusun terjadinya gelombang, ya? Kita perlu ingat bahwa ketika gelombang itu menjalar, gelombang itu berarti membawa sesuatu. Apa yang dibawa? Yaitu energi. Maka kajiannya adalah kajian nanti tentang bagaimana gelombang itu membawa energi. Ya. Oke, di sini saya tidak akan menjelaskan bagaimana persamaan gelombang ini bisa dibuktikan di dalam konteks gelombang pada tali untuk gelombang transversal, ya. Saya yakin kalian sudah paham. Namun yang perlu kalian lebih pahami, ya, secara detail, ya, kalian harus paham kenapa diilustrasikannya demikian, ya. Ini harus paham ilustrasinya kenapa demikian, terus ilustrasi matematis yang digunakan ini apa, ya. Saya yakin kalian juga bisa lah, ya, paham bahwa S ini merupakan elemen dari tali, ya. Displacement ini artinya pergeseran apabila kita melihat komponen gelombang itu bergetar, ya, atas bawah, ya. Terus kalau yang X itu penjalarannya. Nah, theta ini apabila kita lihat bagaimana si getaran itu ditinjau dari perbagian dari talinya. Oke, sehingga nanti kita bisa peroleh konsep dari tegangan tali, ya, yang mengakibatkan tali itu bergetar dan memiliki pola getaran sedemikian rupa, ya. Terus kita perlu pahami, ya, bahwa ketika kita bicara tali, maka tali itu juga memiliki massa. Maka ketika kita bicara elemen, di situ ada elemen massa juga yang direpresentasikan dengan rapat jenis, ya. Maka nanti kalian bisa lihat di sini ada rho ds sama dengan rho dx dot sama dengan rho dx, tidak ada dotnya, ya. Oke, jelas, ya. Sehingga nanti kita bisa lihat di sini muncul bentuk persamaan gelombang. Ya. Selanjutnya, ya, hal yang kalian harus pahami di sini adalah bagian tentang karakteristik impedans. Kalian pasti bertanya, ini impedansi kok tiba-tiba muncul sih? Bukannya impedansi itu biasanya kita membahas dalam fenomena rangkaian listrik, gitu, ya. Nah, ini kalian harus paham, ya. Ya, di sini harus paham apa yang dimaksud dengan impedansi, ya, di dalam konteks gelombang. Nah, tadi saya katakan ketika gelombang itu, ya, menjalar, ya, maka impedansi dari suatu gelombang itu akan ada, ya. Sebenarnya impedansi itu berarti hubungannya dengan apa? Nah, hubungannya dengan sesuatu yang dalam hal ini menghambat dari penjalaran gelombang membawa energi, ya kan, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, lalu kalau kita, ya, di sini ada penjelasan apabila medium is lossless, ya, yang dimaksud medium is lossless itu apa? Nah, artinya adalah medium tersebut, ya, tidak menyebabkan gelombang itu kehilangan energinya, ya, dalam menjalar. Contoh, ya, contohnya misalnya fiber optik, ya, di situ dia memiliki dinding yang dilapisi oleh konduktor, sehingga si gelombang yang menjalar dalam kabel fiber optik atau kabel koaksial itu akan terpantul, ya, terpantul tanpa kehilangan energi, gitu, ya.
Nah, sehingga apa? Sehingga tidak ada disipasi energi dari gelombang tersebut. Nah, sekarang kalau misalnya ya dalam konteks ini dalam tali ya, di sini kan tidak membahas medium is lossless gitu ya. Lalu kita concernnya kemana? Nah, kita harus pahami tali itu ya, itu kan suatu zat padat yang memiliki elastisitas. Sudah pasti ya, tali itu memiliki elastisitas sehingga dia kalau kita beri gaya eksternal atau osilasinya kita beri gaya sehingga muncul force oscillation ya, maka elastisitas dari tali itu akan mempengaruhi pola gerakan gelombang yang dibentuk. Ada yang mudah digerakkan ya, atau itu ada yang sukar gitu ya, dan lain-lain. Itu bergantung dari karakteristik bahannya. Lalu ada juga yang berhubungan dengan apa namanya inersia ya. Apa yang dimaksud dengan inersia? Ada yang bisa menjawab tidak? Ada inersia, ada elastisitas. Lalu yang dimaksud dengan inersia itu apa? Ya, silakan. Siapa yang mau menjawab? Kelembaman. Ya, kelembaman. Oke. Lalu saya tanya lagi nih, kelembaman itu apa sih sebenarnya? Apa itu kelembaman? Ada bisa jawab nggak? Inersia itu kelembaman. Ya, itu Kemampuan untuk mempertahankan posisinya, Pak. ya kemampuan untuk mempertahankan posisinya. Ya, jadi apabila dia berada dalam posisi diam, maka benda itu akan berusaha berdiam. Atau ketika dia bergerak lurus beraturan, maka dia akan terus bergerak lurus beraturan. Oke, maka itu ada hubungannya tuh dengan kereta yang melaju ya, ketika dihalangi dia keretanya ya akan terus melaju ya, tidak mudah untuk ditahan. Kenapa? Karena si kereta memiliki massa yang lebih besar, nah, dan dia lebih, artinya dia lebih lembam ya. Jadi nanti hubungannya dengan suatu rapat partikel yang menyusun suatu benda tersebut ya. Nah, bisa diartikan juga kecenderungan suatu benda untuk apa namanya, tadi kan untuk mempertahankan ini ya, posisinya untuk diam ya, itu bisa juga diartikan kecenderungan benda untuk menolak perubahan ya. Jadi kalau apa namanya diberikan gaya dari luar ya, dia berusaha tetap menahan ya, seperti halnya ketika kita memukul tembok, tangan kita terasa sakit ya, karena ada energi yang diberikan ke kita ditahan oleh tembok, sehingga ketika tembok itu menahan ada gaya balik yang menekan ke tangan kita sehingga tangan kita yang jadi korban gitu ya. Ya itu kurang lebihnya ya. Nah di sini pun sama, tali itu memiliki kecenderungan untuk menolak adanya perubahan. Jadi kalau kita menggerakkan tali ya, ketika tali itu misalnya mudah untuk digerakkan ya, terus ada yang susah gitu ya, sukar ya, itu artinya tidak semua tali itu mudah menerima gaya dari luar yang diberikan oleh tangan kita, kan begitu ya. Nah sehingga apa, nanti hubungannya dengan bagaimana si laju perambatan gelombang tersebut ya. Maka apa, impedansi itu bisa diartikan perbandingan gaya dengan laju atau dengan kecepatan. Sini kita bisa perhatikan transverse force per transverse velocity yang merupakan representasi dari rasio gaya yang diberikan dengan gelombang ya, laju gelombang.
ya akibat pemberian gaya tersebut. Sebentar ya. Ya, saya masuk ke Zoom SPS, ya, kuliahnya kita sampai setengah 3 ya. Biasanya paparan sidang transkripsi 30 menit, saya sebagai penguji harus memberikan pertanyaan. Ya. Oke, nanti pada saat saya memberikan pertanyaan, nanti saya lanjutkan supaya Rido bisa menjelaskan Python-nya. Ya. Nah, oke, saya lanjutkan di sini. Nah, di sini kita bisa lihat gambar 5.6. Di gambar 5.6 ini merupakan ilustrasi dari gelombang transversal ya akibat tali yang berosilasi ya akibat adanya gaya ya. Maka gaya di sini ya adalah force oscillation ya, artinya gaya yang diberikan untuk menyebabkan tali itu mengalami osilasi. Ya, dalam kondisi ini kalau kita perhatikan ya, apabila kita tinjau pada bagian apa namanya diagonal sini ya sesuai dengan arah puncak dari si tali, kita lihat proyeksi tegangan tali. Nah, pada kondisi ini ya, pada kondisi ini diasumsikan kondisinya adalah setimbang. Artinya besar dari gaya yang diberikan kepada tali nilainya sama dengan besar tali ya. Oke. Nah, dari sini ya, dari sini kita bisa proyeksikan atau kita analisis menggunakan persamaan secara matematis ya. Konsep dasarnya kan ini ya. Dari sini. Nah, dari sini lalu hubungannya dengan tadi di atas ada persamaan diferensial parsial ya. Proyeksi pada koordinat Y sama X. Kan kalau di gelombang, di mata kuliah gelombang kita bermainnya adalah konsep kalkulus ya. Ketika kalkulus maka kita lihat recording in progress terhadap bentukan morfologi. ya sebentar ya di sini kita harus bisa merepresentasikan sin theta ya atau proyeksi suhu diferensial. Nah, dari sini ya kita bisa lihat sin theta ini ya karena ini pada kondisi apa namanya nilai theta yang cukup kecil begitu ya. Nilai dari sin dengan tangen ya, itu akan bernilai sebanding. Ya. Nanti kalian lihat di mata kuliah apa namanya Fismat ya di buku BOAS gitu ya. Kalau sudutnya kecil, nilai sin theta sama tangen theta akan sama besar ya atau hampir sama besarnya. Maka kita bisa proyeksikan nilai dari tangen theta ya itu besarnya akan doi per doi ya sama dengan doi per doi x. Nah, dari sini maka nanti kita bisa memperoleh hubungan dari bentuk persamaan atau fungsi gelombang seperti kita sudah pelajari di awal ya ketika kita berbicara tentang fungsi nyatakan dengan bentuk eksponensial. Kita bisa nyatakan y sama dengan a eksponensial omega t min kx ya. Kalian juga harus paham omega t min kx
Ini harus paham kapan omega T plus AX. Ini omega T min KX sama omega T plus AX itu maknanya akan berbeda ya. Jadi kalian harus pahami. Nah, ini bisa kalian cek di buku fisika dasar. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Nah, dari sini ya setelah kita tahu bahwa Y itu merupakan fungsi gelombang, hubungannya dengan fungsi gelombang, maka kita bisa gunakan hubungan gaya pada gelombang misalnya ini dengan hubungan tali yang direpresentasikan oleh ini. Sehingga apabila kita turunkan maka kita akan peroleh bentuk demikian ya. Oke, saya rasa matematikanya mudah ya. Nah, setelah kita pahami ya gayanya sudah kita tahu berapa, lalu kita harus cek lajunya. Karena begini, perbandingan gaya dengan gerak dari gelombang itu bisa memberikan informasi bagaimana energi ya yang dibawa oleh gelombang. Oke. Nah, sehingga apa? Sehingga kita bisa lihat di sini pada konteks gelombang transversal ya, nilai impedansinya ya itu bisa dinyatakan demikian. Ya, ini untuk studi kasus gelombang pada tali. Jadi Z sama dengan T per C ini merupakan karakteristik impedans ya pada gelombang tali. Jadi tidak semua gelombang harus seperti ini, tapi kuncinya adalah perbandingan antara gaya dengan kelajuan. Nah, di sini contoh ini ya pada tali ini memberikan ide buat kalian ketika nanti kalian ingin menganalisis suatu konsep gelombang pada sistem yang lain, begitu ya. Proseduralnya dalam menganalisis langkah-langkahnya kurang lebih harus seperti ini. Cari dulu gayanya. Lalu kalau gayanya sudah diperoleh, perkiraan kelajuannya atau kecepatannya dibandingkan. Oke, jelas ya. Nah, selanjutnya refleksi dan transmisi. Ya, refleksi dan transmisi pada gelombang transversal. Sebenarnya kenapa sih kita perlu mempelajari adanya refleksi dan transmisi pada gelombang transversal? Ya, jadi kalian harus memahaminya begini. Ya, ketika kita mengamati suatu gelombang yang merambat, ya, gelombang merambat misalnya pada tali itu tidak belum tentu ya, misalnya ingin membawa dari titik A ke titik B, belum tentu si tali itu memiliki panjang sepanjang titik A ke titik B, betul ya. Nah, supaya bisa mencapai dari titik A ke titik B, tali itu kan harus disambung atau harus dipadukan dengan tali lainnya untuk mencapai titik B. Ya. Nah, sehingga apa? Pada simpul sambungan di situ akan memberikan kontribusi kehilangan energi. Jelas ya? Sebentar. Ya. Ya, oke. Saya lanjutkan. Jadi ketika tali itu ada simpul atau ada sambungan, maka dimungkinkan gelombangnya itu mengalami refleksi. Nah, refleksinya berapa besar? Harapannya sih simpulnya itu smooth ya, sehingga seolah-olah si tali itu tidak memiliki perbedaan, sehingga yang ditransmisikan gelombangnya itu
prosentasenya hampir sama, sehingga disipasinya bisa diminimalisir, atau dari sudut pandang gelombang tidak mengalami atenuasi yang signifikan. Jelas ya. Nah, lalu di sini ya ilustrasi pada gambar 5.7, di sini adalah ilustrasi bagaimana gelombang itu ketika melewati bidang batas. Bidang batas ketika si tali yang membawa energi gelombang itu memiliki simpul yang berbeda, ya. Jadi logikanya ada yang direfleksikan, yang balik, ada yang diteruskan. Jadi kalau kita gambarkan ketika sampai di titik simpul, itu belum tentu gelombangnya itu continue, ya. Jadi seolah-olah ada yang menghambat. Jadi faktor impedansi atau faktor inersianya itu akan muncul, ya. Even though si elastisitas dari talinya hampir sama, ya. Kenapa? Karena antara dua jenis tali itu tidak tersambung secara kontinu, ya. Jadi karena ada efek simpul, distribusi partikel penyusun dari tali itu tentunya memiliki kepadatan yang berbeda, ya, kalau simpul, ya. Dan juga dia tidak benar-benar nyambung secara sistem, ya, tapi itu kan joinnya itu adalah karena faktor diikat, gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini berarti apa? Ya, berarti kita perlu membuat ilustrasinya bahwa ketika kita memberikan gaya pada tali, lalu gelombang merambat, ya, terus melewati suatu simpul, ya, berarti ada gelombang datang, ada gelombang yang direfleksikan, dan ada yang diteruskan. Jelas ya. Nah, pada titik simpul itu ada serat batas X sampai dengan 0 di sini ilustrasinya. Nah, sehingga apa? Di sini kalian bisa lanjutkan, ya, dengan mengambil asumsi nilai Y ini merupakan fungsi gelombang yang kita representasikan dalam bentuk ini, ya, fungsi gelombang eksponensial. Jelas ya. Nah, pada akhirnya nanti kita bisa memperoleh nih perbandingan amplitudo. Tadi saya katakan bahwa ketika kita mengamati suatu gelombang, ya, adanya disipasi atau adanya energi yang berkurang itu dilihat dari antaranya adalah amplitudo, ya. Amplitudo itu mengalami atenuasi atau tidak, ya. Nah, maka di sini pada konteks refleksi kita bisa perhatikan, ya, perbandingannya kurang lebih seperti ini, ya. Kalian bisa lihat di buku halaman 19. Lalu pada konteks transmitansi, ya, kalian bisa hitung demikian. Oke, mudah-mudahan ini paham, ya. Jadi ide dasarnya seperti itu. Nah, lalu kalau begitu energinya pun berpengaruh loh, Pak. Dipengaruhi oleh kondisi refleksi dan transmisi. Iya, ya. Jadi energi itu akan terpengaruh. Karena kan kita prinsipnya di sini ketika kita membahas gelombang, ya, gelombang itu membawa energi. Lalu ketika ada fenomena transmisi, refleksi, itu bagaimana dengan gelombangnya, gitu ya? Itu yang harus kita elaborasi. Ya, apalagi di sini tadi dikatakan ada bidang batas. Saya lanjutkan, ya. Nah, di sini kalian bisa lihat, ya, besar dari energi yang dimiliki oleh gelombang, ya. Ini harus merupakan foto antara energi dengan kecepatan. Sehingga apa? Ini energi sama kecepatan berbanding lurus nilainya, ya. Berbanding lurus. Maka nanti kita bisa melihat apa? Bagaimana
rata-rata atau laju dari energi yang dibawa gelombang tiap satuan waktu, yang disebut dengan rate of energy sebenarnya. Ya, rate of energy. Oke, dari sini ya kita bisa melihat bahwa energi pada konteks refleksi dan transmisi itu tidak ada yang hilang, ya, karena kita harus memahami bahwa energi itu bersifat kekal. Jadi kalaupun nanti yang ditransmisikan dia misalnya mengalami amplitudenya mengalami perubahan, itu berarti ada energi ya digunakan oleh gelombang akibat adanya transmitasi, ya. Refleksi. Jadi besar yang ditransmisikan akan mempengaruhi nilai dari amplitudenya. Ya, maka di sini kita bisa lihat juga ya besarnya energi ini ya berbanding lurus dengan amplitude seperti yang tadi saya sudah singgung di pembahasan di atas ya. Oke, begitu pula nanti dengan intensitas. Koefisien intensitas itu dilihat dari apa? Ya, jadi kalau kita bicara intensitas, maka hubungannya adalah perbandingan lagi antara energi yang direfleksikan dengan energi datang. Kalau kita lihat dari energi intensitas transmisinya ya, maka kita lihat energi transmisi dibandingkan dengan energi yang datang. Oke, jelas ya. Itu untuk gelombang transversal ya. Ini menurut saya tidak ada yang terlalu kompleks ya di sini. Yang penting konsep dasarnya kalian bisa memahami. Ya, itu kuliah hari ini ya. Nanti untuk kuliah berikutnya saya akan langsung loncat ke gelombang longitudinal ya. Namun kalian perlu baca secara detail karena di dalam konteks gelombang transversal di sini banyak hal yang menarik ya untuk dipelajari. Contohnya adalah di bagian gelombang berdiri ya, serta nanti ada gelombang transversal yang dipakai untuk melakukan analisis struktur kristal. Saya akan tunjukkan ya di bagian bawah. Nah ini ya gelombang transversal dalam struktur periodik. Ya. Ini kalian harus baca ya secara detail ya. Ini juga serupa sebenarnya dengan yang gelombang terkoppel ya. Ya, hampir sama. Nanti di akhir pada konteks gelombang transversal pada struktur periodik ini kita akan lihat grafik hubungan dispersi ya. Ini adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara frekuensi dengan ya. Ini penting sekali untuk melihat bagaimana suatu elektron, apakah elektron itu terikat di dalam struktur ya, ataukah si elektron tersebut bergerak bebas. Itu untuk aplikasinya ya. Nah, kalau pada saat elektron itu bebas ya di dalam hubungan grafik dispersi atau hubungan dispersi antara mode akustik sama mode optik itu tidak ada gap ya, tidak ada disparitas ya. Namun ketika dia berada dalam suatu struktur kristal ya, dia memiliki disparitas, sehingga disparitas itu kita bisa bedakan menjadi dua komponen ya. Ada komponen optik dan ada komponen akustiknya. Ya kurang lebih itu untuk kuliah hari ini. Nanti saya minta tolong kepada Rido untuk, nah ini yang saya maksud ya, yang saya maksud tadi barusan. Ada mode optik, ada mode akustik. Pertemuan selanjutnya saya akan masuk ke gelombang longitudinal ya.
Jadi nanti setelah itu kalian baca semua apa yang udah diberikan dari bab 1 sampai bab 6 itu untuk persiapan PS ya. Oke, saya beri kesempatan untuk melakukan diskusi ya.